bagi-bagi berkatnya kiri kanannya dong. Kasih salam, katakan Tuhan Yesus memberkati engkau. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau sudah mari sama-sama kita akan satukan hati kita. Kita awali ibadah kita sore hari ini. Mari sehati kita naikkan doa di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat hari yang Tuhan beri bagi kami. Sore ini kami datang untuk beribadah kepada Tuhan, memuji menyembah Engkau di tempat ini. Engkau berfirman, ketika kami datang beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan yang menjadi jaminan dalam hidup kami. Tuhan memberkati roti makanan kami, air minuman kami. Bahkan Tuhan akan menjauhkan kami dari segala sakit penyakit. Itu janjimu atas kehidupan kami. Orang-orang yang selalu mencari wajah-Mu, yang selalu beribadah kepada Tuhan. Itu sebabnya hari ini kami datang dengan segenap hati. Kami membawa persembahan syukur kami, korban pujian kami hanya bagi Engkau Tuhan. Biar berkat-Mu turun atas setiap kami umat-Mu. Terima kasih Bapa, sucikan, kuduskan setiap kami. Basuh dengan kuasa darah anak domba Allah, sehingga hari ini kami dibenarkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa dan ucapan syukur kami. Kami mulaikan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang siap memuliakan Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom. Sekali lagi shalom. Salam damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, terus tinggal dalam hati kita untuk selama-lamanya. Amin saudara. Amin. Kita semua di sini ingin ada damai sejahtera dalam hidup kita, bahkan di dalam hati kita. Betul nggak saudara? Saat saudara mengalami persoalan, saat saudara mengalami titik terendah dalam hidup, saudara akan merasakan kekosongan yang luar biasa. Di situ saudara boleh merasakan bahwa ada kasih Tuhan yang dahsyat yang dalam hidup kita. Amin. Siapa yang pernah merenung di sini? Bisa pernah merenung nggak ya? Oh jarang ya. Saat kita merenungkan firman, saat kita merenungkan kehidupan kita dalam sehari-hari, kita akan melihat, wah Tuhan kita itu betapa baiknya terhadap kita. Betul nggak tuh saudara? Kasih Tuhan itu begitu melimpah dalam hidup kita. Kasih Tuhan nggak pernah habis dalam hidup kita. Bahkan di depan kita ada anggur dan perjamuan, kita boleh melihat kasih Tuhan yang dahsyat. Tuhan rela mengorbankan nyawanya untuk kita. Wow, luar biasa. Ada di sini yang mau mengorbankan nyawanya? Gedek semua. Nggak ada yang mau mengorbankan nyawa ya saudara. Hanya Yesus Kristus ya. Oh mau ya? Oh mau. Saya was luar biasa. Untuk siapa ya Sa? Mengorbankan nyawa? Ya, Tuhan mengorbankan nyawanya hanya untuk kita. Ya, kasih Tuhan itu kasih yang tanpa batas. Kasih yang tidak ada di permukaan di bumi ini, kasih yang melebihi kasih yang ada di dunia ini, kasih yang mengalahkan maut saudara. Luar biasa. Kita ini orang berdosa ya. Tuhan mati untuk mengalahkan maut buat kita supaya kita nggak masuk ke dalam neraka, tapi kita memperoleh hidup yang kekal di atas surga ya saudara. Siapa yang di sini tahu rumah Tuhan di mana? BA-nya rumah Tuhan di mana ya? Dalam hidup kita. Oh, BA-nya rohani gitu. Ya, bahkan yang luar biasa ya saudara, yang luar biasa, Tuhan menjadikan kita ini baitnya. Wow, luar biasa. Kita ini adalah bait Roh Kudus. Di dalam tubuh kita ini ada bait Roh Kudus. Roh kemuliaan Allah hidup dalam hidup kita. Luar biasa. Kita baca di Yeremia 31 ayat 3, kita baca bersama-sama 1 2 3. Amin. Bahwa Yesus mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, kasih yang tidak bisa hilang, tidak bakal habis, kasih yang terus ada buat kita. Wow, luar biasa Tuhan kita ya, luar biasa. Saudara nggak salah datang untuk mencari Tuhan, karena kita mempunyai Tuhan yang begitu luar biasa. Makanya pada sore hari ini kita mau berterima kasih pada Tuhan. Kita mau mengucapkan bahwa Tuhan itu kita cintai dengan kasih kita juga. Amin saudara. Bahwa Tuhan pun mencintai kita dengan luar biasa dalam hidup kita. Yesus sayang pada kita. Jesus loves me, this I know.
him belong. Though I'm weak, but he is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me with his life, that he even chose to die on the cross. He took all me. Now my soul shall ever be. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me with no bounds. Greater love could not be found. When the doubt says something else, I will sing over myself. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me, and I know He is making me a home. When I stare into His eyes, I will say a billion times. Yeah, Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you, because you first loved me. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku. Alkitab mengajarku, walaupun kecil lemah, aku ini miliknya. Ya Yesus sayang padaku. Itu firman
sayang padaku. Yesus sayang padaku. Ia mati bagiku, dosaku dihapusnya, sorga pun terbukalah. Ya Yesus sayang, ya sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku dan tetap bersamaku, nanti ku bersama Dia, tinggal dalam rumah-Nya. Ya Yesus sayang, ya sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Katakan, Jesus I love you. Jesus, I love you. Jesus, Jesus, I love you. Jesus, I love you because you first loved me. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you because you first loved me. Because you love me, because you first love me. Jesus, I love you, Lord. Hallelujah. Sebab Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Yesus baik, Yesus baik. Kau mengasihi kami dengan kasih dan
Kami tahu Engkau mengasihi kami dengan kasih-Mu yang kekal. Seperti firman Tuhan yang kami baca dari Tuhan, Yesaya 31 ayat yang ketiga. Engkau mengasihi kami dengan kasih-Mu yang kekal, kasih yang tidak pernah berkesudahan. Kami tahu kasih manusia terbatas, tetapi kasih Tuhan tidak pernah terbatas dalam hidup kami. Bahkan Engkau memberi hidup-Mu bagi kami. Engkau memberikan kasih-Mu, nyawa-Mu bagi setiap kami Tuhan. Engkau terlebih dahulu memberikan kasih-Mu. Engkau memberikan kebaikan-Mu atas kami. Apa yang dapat kami bawa di hadapan-Mu sore hari ini? Ini pujian kami Tuhan. Ini korban syukur kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Katakan sama-sama. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Mari katakan sama-sama pujian. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Ku. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Mari jemaat boleh bangkit berdiri bersama-sama dengan lembut katakan, sekarang ku memuji-Mu, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia,
yang tak pernah meninggalkan. Perbuatan tangan, sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia. Agar indah, lebih lagi dengan segenap hati katakan, sekarang ku memujimu, sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan senam hidupku agar indah bagi. Oh, sekarang ku memujimu, sekarang ku memuji Allah yang setia. Amin. Kau tidak pernah meninggalkan perbuatan kasih-Mu. Sekarang ku menyembahmu, Yesus, sempurnakan senam hidupku agar indah bagiku. Sekali lagi bersama-sama katakan, sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan senam hidupku agar indah bagiku, agar indah bagiku, agar indah bagiku, agar indah bagimu, agar indah bagiku. Amin. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang sempurna, yang menyempurnakan hidup kami senantiasa. Dan sore hari ini kami rindu lebih lagi. Kami mau bersyukur, kami mau bersuka cita bagi nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang benar. Itu sebabnya dengan segenap hati, dengan iman kami datang untuk memuliakan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan yang kami sembah adalah Allah yang bersemayam di atas pujian kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang siap bersuka cita bagi Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Mari bersama-sama kita katakan, Kau gunung batuku, Kau gunung batuku, dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjadi hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai berkembang di dalam hidupku ini. Takut akan butuh aku, berkataku tinggi, Kau Tuhan yang
gunung batuku. Kau gunung batuku dan kau kota bentekku. Tak aku ragu mencari hidupku. Kau keselamatanku dan kau yang membelaku. Tak aku ragu kuasamu di dalamku. Ada banyak Allah, banyak Tuhan yang disembah, tapi hanya ada satu Allah yang benar. Siapa namanya? Siapa namanya? Kurang keras. Siapa namanya? Berikan tepuk tangan buat Yesus yang dahsyat. Haleluya. Firman Allah katakan, ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya, sama-sama naikkan pujian ini. Nama Tuhanku benar yang teguh. Perkasa selamanya. Amin. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesus. Mari katakan sama-sama. Nama Tuhan benar yang teguh, kota benteng perlindungan. Dia Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi. Haleluya. Percaya Bapak Ibu, di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa, amin.
Dalam nama Yesus, Dia sanggup menyembuhkan, Dia sanggup memulihkan. Amin. Mari katakan pujian ini. Nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan, segala Tuhan. Sekali lagi katakan. Nama di atas segala nama. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja segala raja. Engkau yang berkuasa, Engkau yang termulia di bumi di surga. Tempatku terkasa selamanya. Engkau yang kuasa di dalam keadaan. Ada kuasa dalam nama Yesus. Sekali lagi katakan. Engkau yang termulia di bumi di surga. Tempatku terkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa. Ada kuasa dalam nama Yesus. Sekali lagi katakan. Ada kuasa dalam nama Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, silakan duduk kembali. Ya, kita mendengarkan persembahan pujian yang akan dinaikkan oleh kaum ibu di tempat ini. Mari kita sambut sekali lagi, berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Mari ibu silakan.
Ya, puji Tuhan kita sudah diberkati lewat pujian dari kaum ibu. Ya, saatnya kita menyiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita akan sambut firman Tuhan sore hari ini dengan menaikkan pujian anugerah terindah. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Katakan sama-sama. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam setiap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Mari jemaat sekali lagi bangkit berdiri bersama-sama. Katakan Yesus, Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Sekali lagi katakan sama-sama. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Yesus,
di dalam hidupku. Terpuji-pujilah Kau ya Allah Bapakku, dan terpuji-pujilah Kau ya Tuhanku Yesus, dan terpuji-pujilah Kau ya Allahku Roh Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa pada sore hari ini kami diberi kesempatan untuk beribadah kepadamu, kami diberi kesempatan untuk mengerti sudut pandang-Mu ya Tuhan. Taburkan firman-Mu ya Tuhan, taburkan kehendak-Mu ya Tuhan, supaya jemaat-Mu ini mengerti sudut pandang-Mu ya Tuhan, dan mengerti mau-Mu ya Tuhan. Dan hamba percaya Tuhan, bila firman yang ditaburkan tidak ada satupun yang kembali dengan sia-sia. Hamba percaya bila firman yang ditaburkan Tuhan, boleh semuanya bertumbuh, tertanam, dan menghasilkan buah yang berlipat-lipat kali ganda untuk dipakai memuliakan dan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Dan pakai hamba-Mu ini Tuhan, berikan hamba roh-Mu, urapan-Mu, hikmat-Mu, supaya apa yang hamba sampaikan semuanya berasal hanya daripada-Mu. Pimpin hamba-Mu ya Tuhan, untuk melayani-Mu dan untuk menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup, yang kukasihi dan yang kucintai, hamba berdoa dan percaya sepenuhnya. Mari semua jemaat yang siap menerima berkat firman Tuhan dengan iman, kita katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Tolong diakan untuk satu bantu baca ya. Mari angkat. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Siapa yang mau diberkati Tuhan? Semua mau diberkati? Saya pun juga mau Bapak Ibu. Saya mau kalau bisa berkat Tuhan ke saya tambah banyak lagi. Betul? Ada yang gak mau diberkati? Semua minta diberkati. Saya percaya semua orang yang ikut Tuhan pasti minta diberkati. Tidak ada satupun yang gak mau berkat. Bapak Ibu kalau lihat semua orang minta berkat dari Tuhan. Tapi pertanyaannya, apakah semua orang mengerti berkat dari sudut pandang Tuhan? Dan hari ini kita akan belajar sebuah tema yang sangat menarik. Next, tampilkan, kita akan belajar berkat. Jadi semua pengen diberkati, tapi banyak orang nggak tahu berkat itu di sudut pandangnya Tuhan seperti apa. Minta toh, tapi nggak mau berusaha mengerti maunya Tuhan itu gimana. Nah, ada sebuah ayat yang menarik, Matius 11 ayat 4 sampai 5. Buka dari isi worship aja. Ayat 4-nya dulu kita baca. Yes. Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat." Yes. Siapa yang ngomong? Siapa yang ngomong? Yesus menjawab mereka. Berarti yang ngomong ini nanti Tuhan Yesus sendiri. Apa yang diomong oleh Tuhan? Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Yes, kita pernah bahas ayat ini sebelumnya. Dikatakan apa? Kembali ke PowerPoint. Orang buta jadi melihat, lumpuh jalan, tuli mendengar, mati bangkit, yang miskin jadi kaya. Yang miskin jadi kaya. Bukan lagunya. Yang miskin diperkaya, yang buta pun melihat. Berarti lagu itu bener apa salah? Yang mati bangkit, tapi kepada yang miskin diberitakan kabar baik. Pertanyaannya, kenapa Bapak Ibu? Bapak Ibu kalau melihat semua proses ini terjadi secara instan, semua mujizat ini terjadi secara instan tanpa sebuah proses. Buta langsung melihat, tuli langsung mendengar,
mati langsung bangkit. Tapi yang miskin kok tidak jadi kaya? Karena Bapak Ibu, tidak ada orang buta melihat jadi sombong. Tidak ada orang lumpuh berjalan lupa Tuhan. Tidak ada orang mati lalu bangkit jadi kemelete. Tidak ono Bapak Ibu. Tapi kalau orang tiba-tiba jadi kaya tanpa cawanya siap, pasti lupa Tuhan. Pasti sombong. Pasti. Berkat itu merusak. Jadi itu sebabnya Bapak Ibu lihat semua mujizat ini terjadi tanpa proses, secara ihsan diberikan kepada Tuhan. Tapi kalau engkau mau dibuat Tuhan jadi kaya, engkau mau dibuat Tuhan menjadi berkat yang luar biasa, berarti engkau harus lewat proses. Bapak Ibu, semua tokoh Alkitab ketika mereka belum mau mencapai ke titik tertingginya selalu by the process. Supaya apa? Ketika mereka diberkati Tuhan, ketika mereka dipercaya Tuhan, mereka tidak kemelete, Bapak Ibu. Cuma ada satu orang di dalam Alkitab yang tidak diproses. Siapa? Dia langsung kaya. Siapa? Salomo. Tapi selain daripada Salomo, semua orang yang diberkati Tuhan dengan luar biasa itu berproses. Itu sebabnya Tuhan ngomong. Ini yang ngomong siapa? Tuhan Yesus. Kepada yang miskin, diberitakan kabar baik. Jadi lagu yang miskin diperkaya. Gak ono bener ini ayatnya. Jadi kalau ada yang mengajar, wah hari ini pulang bawa berkat Tuhan 100 kali lipat, 1000 kali lipat. Amin. Bapak Ibu perhatikan, kenapa ketika saya mengajar, saya nggak pernah bahas mengenai, oh pulang bawa berkat 100 kali lipat, engkau akan diberkati Tuhan, engkau akan berkembang. Karena saya tahu firman Tuhan, berkat untuk menjadi dipakai Tuhan luar biasa, itu baik, itu proses. Nggak ada instan. Itu sebabnya Tuhan ngomong kepada yang miskin diberitakan kabar baik. Nah hari ini kita akan belajar apa itu kabar baiknya. Supaya apa Bapak Ibu? Jadi apa? Jadi kaya. Siapa yang mau kaya? Semua. Saya juga mau Bapak Ibu semakin kaya semakin diberkati Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar apa itu kabar baiknya. Kenapa Tuhan bilang kepada yang miskin diberitakan kabar baik. Yes. Yang pertama, kabar baik yang harus Bapak Ibu paham. Bapak Ibu harus ingat, ketika engkau diberkati, ataupun sepintar apapun engkau, ataupun ketika engkau melayani Tuhan, jangan pernah berpikir Tuhan yang butuh engkau. Camkan. Ketika Bapak Ibu mau diberkati Tuhan, dan nanti ketika Bapak Ibu sudah diberkati Tuhan, sudah menjadi kaya, sudah dipakai Tuhan luar biasa, sudah pintar, jangan pernah sekalipun engkau berpikir Tuhan yang butuh engkau. Saya kasih sebuah contoh yang menarik. Lukas 19 ayat 38 sampai 40. Lukas 19 ayat 38 sampai 40. Yes. Kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, tegurlah murid-muridmu itu. Jawabnya, aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak. Yes. Ini salah satu sudut pandang Tuhan. Nanti kita akan bahas semakin detail bahwa Bapak Ibu harus paham. Bagi Tuhan, mau pakai siapa saja, itu perkara gampang. Jangan. Jadi kalau engkau dipakai Tuhan, jangan pernah berpikir Tuhan yang butuh engkau. Karena Bapak Ibu lihat contohnya, ketika ada orang-orang yang memuji Tuhan, lalu disuruh, diam, jangan terlalu berisik. Tuhan ngomong apa? Kalau mereka diam, batu ini teriak. Berarti istilahnya apa? Kalau Tuhan nggak pakai mereka, Tuhan bisa pakai batu. Dan bagi Tuhan, untuk memakai seseorang, untuk memakai orang lain, untuk memakai siapapun juga, itu
Itu perkara yang sangat-sangat gampang. Jadi kalau engkau sudah diberkati Tuhan, kalau engkau sudah melayani Tuhan, selalu ingat, bukan Tuhan yang butuh kita, tapi kita yang butuh Tuhan. Supaya apa? Kabar baik ini apa? Supaya Bapak Ibu nanti kalau diberkati Tuhan, Bapak Ibu ingat, oh aku diberkati, aku gak oleh kemeliter. Karena bagi Tuhan berkati orang itu perkara gampang. Kita lihat lagi sebuah studi kasus yang menarik Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, saya pernah bahas bahwa Tuhan punya ciri khas, Tuhan punya karakter, sama seperti kita manusia. Kenapa? Karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Bapak Ibu kalau lihat saya ngomong, cara saya ngomong seperti ini, betul nggak? Bisa nggak sama dengan contohnya Bu Yeni? Cara saya ngomong dengan Bu Yeni beda, apalagi Pak Rudi dengan Bu Yeni. Yang satu banter, yang satu. Jadi ini karakter setiap orang berbeda, ciri khasnya sama. Kalau dari jauh, Bapak Ibu lihat yang jalan, oh Bu Yeni itu yang jalan, jalannya kayak begitu. Kalau Pak Rudi jalannya kayak beda cara jalannya. Dan itulah ciri khas atau karakter Tuhan. Tuhan juga punya ciri khas dari karakter yang sama. Saya pernah bahas, nubuatan dari Tuhan selalu sama dari dulu sampai sekarang dan sampai selamanya. Tuhan kalau kasih nubuatan ciri khasnya sama seperti ini kita pernah bahas. Roh yang dari Tuhan kita juga pernah bahas, ciri khas membedakan roh yang dari Tuhan dan bukan dari Tuhan. Dari Alkitab perjanjian 5.000 tahun, perjanjian lama 5.000 tahun yang lalu sampai sekarang sampai seterusnya akan sama cirinya. Kenapa? Karena ini karakter Tuhan. Supaya jemaat tahu bahwa Allah itu tidak berubah dulu, sekarang dan selamanya. Tuhan kasih contoh di dalam Alkitab jadi panduan kita. Dan sama juga dengan berkat. Bapak Ibu, ada sebuah karakter di dalam Alkitab yang ditunjukkan oleh Tuhan. Setiap orang yang diberkati Tuhan dengan luar biasa, tapi kemudian dia mulai bertingkah, Tuhan akan ganti dengan orang lain. Ini salah satu karakternya Tuhan. Kita baca dulu contohnya. Ada dua studi kasus yang akan kita pelajari. Pertama, 1 Raja-Raja 11 ayat 11. 1 Raja-Raja 11 ayat 11. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu. Yes. Perhatikan, ketika Salomo menjadi diberkati Tuhan dengan luar biasa, lalu dia mulai macam-macam. Tuhan ngomong apa? Aku akan mengambil kerajaanmu itu, diambil Bapak Ibu, perhatikan, diambil, lalu diberikan kepada siapa? Hambamu. Next, ayat 13. Namun demikian, kerajaan itu tidak seluruhnya akan kukoyakkan daripadanya. Satu suku akan kuberikan kepada anakmu oleh karena hambaku Daud, dan oleh karena Yerusalem yang telah kupilih. Ya, lompat ayat 29 sampai 31. Dikasihkan ke siapa? Yes, ini dikasihkan ke Yerobeam. Pada waktu itu, ketika Yerobeam keluar dari Yerusalem, Nabi Ahia, orang Silo itu, mendatangi dia di jalan dengan berselubungkan kain baru, dan hanya mereka berdua ada di padang. Ahia memegang kain baru yang di badannya, lalu dikoyakkannya menjadi 12 koyakan. Yes. Dan ia berkata kepada Yerobeam, ambillah bagimu 10 koyakan, sebab beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu dari tangan Salomo, dan akan memberikan kepadamu 10 suku. Yes. Bapak Ibu perhatikan, ketika ini terjadi kepada Salomo, Salomo tambah kaya atau tambah berkurang? Tambah kaya atau tambah berkurang? Punya 12, misalnya punya 12 kain, diambil berapa?
10 apa 11? 10. Berarti Salomo sisa, pertanyaannya dari 12 ke 2, tambah banyak apa tambah kurang? Berkurang. Bapak Ibu lihat, ketika orang dipercaya oleh Tuhan, lalu mulai macam-macam, Tuhan bisa pakai siapapun yang Tuhan mau. Tadi contohnya batu. Sekarang ini Salomo begitu luar biasa, tiba-tiba Yerobeam dipilih dipakai Tuhan. Dan ada sebuah lagi, Tuhan Yesus mengulangi karakter lagi yang sama dalam perumpamaan 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Apa yang terjadi dalam perumpamaan talenta? Kita buka. Sebelum kita Lukas 19 ayat 24 sampai 26. Yes. Sebelum kita baca ini, saya mau refresh dulu. Yang punya 5 talenta diusahakan bertambah berapa? Jadi 10. Yang punya 2 talenta diusahakan bertambah jadi 4. Yang 1 talenta jadi tetap 1. Jadi yang 5 jadi 10, yang 2 jadi 4, yang 1 tetap 1. Lalu apa yang Tuhan lakukan ketika melihat ini? Ini karakter Tuhan yang kita harus paham. Next. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang 1 itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Yesus, perhatikan perumpamaan ini Bapak Ibu. Ketika yang 1 mina ini tidak menghasilkan, Tuhan tarik balik ke Tuhan atau dikasihkan orang lain? Dikasihkan orang lain. Salomo ketika macam-macam ditarik balik sama Tuhan atau dikasihkan orang lain? Dikasihkan orang lain. Jadi Bapak Ibu lihat, ketika murid-murid memuliakan Tuhan, disuruh diam. Apakah Tuhan suruh diam? Tuhan ngomong apa? Kalau murid-murid ini diam, batu ini akan berteriak. Bapak Ibu lihat semua karakter-karakter ciri khas Tuhan yang terjadi ketika seseorang yang dipercaya Tuhan mulai macam-macam dengan Tuhan. Inilah saya tadi ngomong, bagi Tuhan mau make siapapun itu perkara yang gampang. Makanya kalau engkau bisa melayani Tuhan, engkau bisa memberi untuk rumah Tuhan, jangan pernah punya pikiran sama sekali, oh Tuhan yang butuh aku. No. Tuhan tidak butuh engkau. Bagi Tuhan, kalau mau pakai siapapun, itu kayak membalikkan telapak tangan. Jadi kalau engkau sudah dipercaya Tuhan, kerjakan dengan takut. Bapak Ibu, saya lihat contohnya banyak sekali, nggak cuma di gereja ini, banyak di gereja-gereja tempat saya keliling khotbah di mana-mana di persekutuan. Kalau ada orang yang sudah dipercaya Tuhan dengan begitu luar biasa, lalu memberkati rumah Tuhan, lalu dia ngomong, oh gereja ini kalau nggak ada aku, nggak ada sing nyumbang, operasionalnya nggak cukup, wah gereja ini butuh aku. Saya sudah lihat contohnya banyak. Sekali engkau ngomong kayak gitu, wah sekali engkau berpikir Tuhan yang butuh aku, habis. Saya Mama pernah kesaksian juga, saya pernah ngomong, oh ada pengusaha yang ngomong, oh gereja butuh aku nggak mau nyumbang sini ya. Saya ngomong sama mama saya, ini rumah Tuhan, berdirinya bukan karena kita mau, ini maunya Tuhan. Saya percaya kalau rumah Tuhan ini butuh, pasti Tuhan kirim. Ternyata benar, pengusaha yang tiba-tiba bukan siapa-siapa diberkati Tuhan jadi besar ke Melete, digeser, tiba-tiba dipakai Tuhan lagi pengusaha lain untuk memberkati rumah Tuhan. Ya kan, kita bagi Tuhan memakai siapapun itu perkara yang kecil. Ada sebuah cerita yang menarik Bapak Ibu, betapa orang itu tiba-tiba kalau mau diberkati Tuhan, tiba-tiba menjadi kaya itu perkara gampang. Dan bagi saya cerita Bapak Ibu, ada orang itu tiba-tiba, ini masuk di berita Bapak Ibu, orang ini tiba-tiba jalan di pantai Bapak Ibu, bukan tiba-tiba, lagi jalan di pantai, lalu tiba-tiba nemu sebuah batu Bapak Ibu, dibawa pulang Bapak Ibu. Batu ini kemudian diupload di sosmednya dia. Ketika batu ini diupload di sosmednya dia, wah ramai Bapak Ibu ngomongnya. Padahal nemu batu biasa. Dan ketika sudah diupload di sosmed, batu itu laku sekitar 20-30 miliar. Bayangkan.
Ini ceritanya apa beneran terjadi. Ternyata yang ditemukan dia di pinggir pantai itu bukan batu, tapi apa? Muntahnya paus, Bapak Ibu. Orang itu tiba-tiba dapat 20-30 M, bukan dari mana-mana, cuma nemu batu. Jadi muntahan paus itu dipakai apa? Dipakai buat obat, dipakai buat kosmetik, buat skincare. Jadi ada perusahaan yang akhirnya membeli batu itu, muntahan paus itu sebesar 20-30 miliar. Jadi Bapak Ibu lihat dari sini, bagi Tuhan, kalau mau membuat engkau jadi kaya, itu sangat gampang. Tapi yang Tuhan mau, dikatakan di firman-Nya tadi apa? Kepada yang miskin diberitakan kabar baik. Berarti apa? Melalui proses. Tuhan bisa nggak buat engkau jadi kaya dalam 1 hari? Bisa. Banyak sekali contohnya Bapak Ibu. Bisa nggak dalam 1 bulan, 3 bulan? Very easy for God. Tapi yang Tuhan mau, prosesnya. Yang kedua, Bapak Ibu. Next. Jaga ucapan. Kita akan bahas satu ayat nanti, sebuah studi kasus yang saya percaya Bapak Ibu belum pernah ada yang mengajari. Banyak orang tidak sadar bahwa ucapan ini punya kuasa, Bapak Ibu. Yesaya 55 ayat 11 terjemahan bahasa Indonesianya dulu, kita buka sini. Yes. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Yes, Bapak Ibu, dalam bahasa Indonesianya ketika Bapak Ibu lihat, demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku. Dalam bahasa aslinya ketika saya baca dalam Torah, ini bukan firman-Ku, tapi menggunakan kata devari atau perkataanku. Jadi Tuhan ngomong apa? Demikianlah perkataanku yang keluar dari mulutku akan mengerjakan apa yang aku perintahkan kepadanya. Bapak Ibu kalau perhatikan dari kitab Kejadian, bahkan sampai terus ketika Tuhan membuat mujizat-mujizat, ketika Tuhan menciptakan alam semesta ini, Tuhan ngapain menciptakannya? Apa dia tangannya membentuk gini? No, Tuhan cukup ngomong. Dalam bahasa Indonesia ini dikatakan Tuhan berfirman, bahasa aslinya itu Tuhan ngomong. Jadi itu sebabnya perkataan Tuhan punya kuasa. Makanya saya nggak setuju kalau ada orang yang ngomong doa di dalam hati dengan doa yang diucapkan itu sama saja. No. Karena semakin saya belajar di dalam bahasa Ibrani, semakin saya baca Torah, itu semakin kita paham bahwa perkataan ini punya kuasa. Dan Bapak Ibu, kalau Tuhan perkataannya punya kuasa, kita ini diciptakan menurut apa? Next, kita baca dulu Kejadian 1 ayat 26. Yes, silakan dibaca. Berfirmanlah Elohim, baiklah kita menjadikan Adam menurut gambar dan rupa kita. Ya. Vayomer Elohim naase Adam betsal menu kitmutein. Jadi ketika Allah menciptakan Adam, kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi apa yang Allah punya, kita juga punya. Itu sebabnya dikatakan apa? Di bumi seperti di surga. Bapak Ibu kalau lihat kemah suci, bait suci, tatanannya seperti apa? Seperti apa yang ditunjukkan di surga. Itu sebabnya ketika perkataan Allah punya kuasa, maka perkataan kita juga punya kuasa. Next. Jadi contohnya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu melihat sebuah miniatur, misalnya ini saya kasih contoh sebuah mobil Porsche, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu beli miniaturnya yang harganya jutaan, itu baik dari pintunya, jendelanya, interiornya, setirnya, dashboardnya itu sama dengan aslinya. Bedanya apa? Powernya, mesinnya. Tapi bentukannya apa? Mirip. Jadi kalau dikatakan kita seperti gambar dan rupa Allah, berarti apa yang kita ucapkan juga punya kuasa. Siapa orang terkaya di dalam Alkitab? Siapa paling kaya dalam Alkitab?
Salomo orang mereka ya. Siapa orang pintar dalam Alkitab? Salomo. Salomo bilang apa? Amsal 18 ayat 21. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Yes. Bapak Ibu, Salomo ini orang yang sangat berhikmat, sangat pintarnya. Bahkan kalau Bapak Ibu baca dari kitab tetangga, dikatakan dia bisa ngomong sama binatang. Bahkan di Talmud, Bapak Ibu, Talmud itu something like kitab yang berisi istilahnya adat istiadatnya orang Yahudi. Salomo itu begitu berhikmat sampai diceritakan banyak dongeng-dongeng mengenai Salomo, Bapak Ibu, karena saking berhikmatnya. Bahkan Salomo yang sebegitu kayanya, sebegitu pintarnya, dia ngomong apa? Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Bapak Ibu, dalam bahasa aslinya, hidup dan mati in the power of your tongue. Jadi istilahnya apa? Bahasa aslinya itu hidup dan mati. Ada istilahnya lidahmu ini punya kekuatan. Itu bahasa aslinya. Dan ada sebuah cerita yang menarik, Bapak Ibu, yang sering Bapak Ibu baca. Kita baca sebuah studi kasus yang sangat menarik. 2 Raja-Raja ayat 4. 2 Raja-Raja 4 ayat 3 sampai 6. Yes, silakan. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnya lah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Yes, Bapak, ini sebuah mujizat yang terjadi. Bapak Ibu lihat, ketika anggaplah minyak yang tidak berhenti menuang ini sebagai sebuah berkat, Bapak Ibu. Pertanyaannya, kapan minyak ini berhenti? Ketika bejananya habis. Orang-orang tahunya seperti itu. Tapi Bapak Ibu lihat, sebenarnya minyak ini habisnya bukan karena bejananya habis. Bapak Ibu lihat, ketika ibu ini menuang minyak ke dalam bejana, bahkan ketika bejana itu habis, minyak itu masih terus tertuang. Bahkan minyak itu belum berhenti ketika bejananya habis. Bapak Ibu boleh lihat dalam Alkitab, ketika ibu ini menuang minyak ke dalam bejana dan bejananya habis, minyak ini belum berhenti tertuang, Bapak Ibu. Makanya ibu itu ngomong apa? Dekatkanlah kepadaku lagi sebuah bejana. Kenapa? Karena minyaknya masih mengalir terus. Tapi minyak itu, berkat itu berhenti ketika apa? Ketika anaknya ngomong, tidak ada lagi bejana. Baru minyak itu berhenti. Jadi berhentinya bukan karena nggak ada bejana, berhentinya karena anak ini ngomong tidak ada bejana lagi. Jadi itu sebabnya kenapa kita harus jaga ucapan. Karena ucapanmu bisa membuka atau menutup berkat. Makanya kalau ada yang tanya, usahamu gimana? Pusing, sepi. Tokomu gimana? Wah, sepi Pak, susah ini. Ya bakal kejadian seperti apa yang engkau ucapkan. Tapi kalau engkau ngomong, tokomu gimana? Boleh, dalam nama Tuhan Yesus diberkati, rame. Masih gak kelihatan, pokoknya diberkati. Kenapa? Ucapan kita punya kuasa. Ucapanmu bisa membuka atau menutup berkat. Pekerjaanmu gimana? Wah, luar biasa ramai, diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Maka
Makanya ketika engkau mau diberkati Tuhan, yang kedua, jaga ucapanmu. Yang ketiga, kita nggak akan bahas terlalu detail ini karena saya percaya Bapak Ibu ngerti lah, kita harus berpegang kepada perintah Tuhan. You like it or not, kita hidup dalam hukum Tuhan. Bapak Ibu suka atau tidak, kita ini hidup di bawah hukum Tuhan. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Yes. Ayat yang pertama tampilkan kuncinya apa? Daud ngomong apa? Berbahagialah orang yang tidak bisa menurut nasihat orang fasik. Ayat yang kedua, tetapi yang kesukaannya ialah apa? Taurat Tuhan. Apa itu Taurat? No, Taurat bukan firman Tuhan. Taurat dalam bahasa aslinya, tampilkan PowerPoint, itu adalah Torah, artinya the law of God. Perintah atau hukum-hukum Tuhan, atau the root Hebrew meaning is instruction. Instruksi dari Tuhan, hukum Tuhan. Itulah yang membuat engkau akan diberkati Tuhan. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu membaca ayat ini, berbahagialah orang yang merenungkan Taurat Tuhan. Artinya mengerti perintah Tuhan. Janji Tuhan itu ada dua Bapak Ibu, bagi orang yang mengerti perintah. Yang pertama, engkau akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Berarti apa? Engkau akan mengalami kelimpahan. Pohon yang ditanam di tepi aliran air itu apa? Pohon yang tidak mengalami musim kemarau. Pohon yang tidak hidup di tanah yang gersang. Pohon yang tidak kering daunnya. Itu sebabnya di dalam kekristenan kita tidak percaya kehidupan itu seperti roda kehidupan, seperti kata tetangga. Kadang di atas, kadang no. Bapak Ibu kalau perhatikan, semakin saya pelajari dalam bahasa Ibrani, yang ada di dalam Tuhan, semakin engkau dipercaya Tuhan. Kalau engkau bisa dipercaya, maka semakin engkau dipercaya juga. Contohnya apa? 5 talenta tadi. Yang 10 talenta tambah banyak apa tambah dikit? Malah ditambahin lagi sama Tuhan. Kenapa? Karena orang itu bisa dipercaya. Inilah Tuhan kita. Jadi kalau engkau dipercaya Tuhan, lalu engkau bisa tunjukkan kepada Tuhan, yes, engkau bisa dipercaya, maka engkau akan semakin dipercaya lagi. Makanya Tuhan ngomong apa? Kalau engkau tidak setia dalam perkara kecil, gimana engkau bisa setia dalam perkara besar? Makanya di dalam kekristenan tidak ada yang namanya roda kehidupan. Kita tidak percaya itu karena itu bukan karakter Tuhan. Dan itu sudah ditunjukkan di dalam firman Tuhan bolak-balik Bapak Ibu. Engkau akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Artinya apa? Engkau sangat kelimpahan. Ada nggak pohon di tepi air yang daunnya meranggas habis gitu Bapak Ibu? Pohon itu pasti seger. Kenapa? Karena di tepi aliran air. Yang kedua janji Tuhan apa? Apapun yang engkau perbuat pasti berhasil. Bapak Ibu kalau baca terjemahan dalam bahasa Indonesia dikatakan engkau akan beruntung. Nah, walaupun saya pernah bahas sebelumnya, di dalam Alkitab bahasa aslinya Ibrani kata beruntung itu tidak ada. Yang ada apa? Yosua 1 ayat 8 contohnya. Yosua 1 ayat 8, tolong dibuka. Ini salah satu ayat yang sering dikutip oleh hamba-hamba Tuhan. Yes. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam,
supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yes, ini yang ngomong Tuhan. Tuhan ngomong apa? Janganlah engkau memperkatakan kitab Taurat ini. Taurat itu apa? Taurat itu apa tadi? Apa? Firman? Perintah Tuhan. Atau instruksi Tuhan. Dan dikatakan apa? Sebab demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung, bahasa Indonesia. Dalam bahasa aslinya bukan dikatakan engkau akan beruntung, karena beruntung ini tidak ada. Dalam kata untung sial itu dalam bahasa Ibrani tidak ada. Dikatakan apa? Engkau akan prosperous, bahasa aslinya. Kelimpahan. Apapun yang kau perbuat. Jadi apa yang ditulis di Yosua dengan apa yang ditulis lagi dengan Daud itu sama. Jadi apa? Kalau engkau mau berkelimpahan, kalau engkau mau apapun yang engkau perbuat semuanya berhasil, engkau harus apa? Merenungkan apa? Torah Tuhan, the law of God. Instruksi Tuhan, perintah Tuhan. Perintah Tuhan itu apa sih? Apa perintah Tuhan itu? Perintah Tuhan itu apa? Apa perintah Tuhan itu? Lo mau diberkati nggak? Mau toh? Nah, saya tak tanya, perintah Tuhan itu apa? Kan disuruh, kalau kau pegang perintah Tuhan, engkau akan dibuat kelimpahan, engkau akan diberkati, apapun yang kau perbuat pasti berhasil. Nah, perintah Tuhan itu apa? Caranya jaluk diberkati, caranya jaluk soge. Nggak ngerti perintah Tuhan apa? Inilah kenapa kita harus belajar. Jangan berusaha mengerti dari sudut pandang kita. Kita mesti ngerti dari sudut pandangnya Tuhan. Karena ini karakter Tuhan, ini sifat Tuhan. Once you know Him. Makanya Tuhan bilang apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka apa? Segalanya, segala sesuatunya akan ditambahkan kepada. Kalau kau mengerti. Nah, instruksi Tuhan, perintah Tuhan itu apa? Banyak, Bapak Ibu. Makanya tiap minggu Bapak Ibu ke gereja kita ajari. Bapak Ibu lihat, setiap saya berkhotbah, saya nggak pernah fokus, oh gimana pulang, terimalah berkat 100 kali lipat, berkali lipat. No, saya setiap mengajar Bapak Ibu, saya selalu mengajar Bapak Ibu dengan apa? Perintah Tuhan. Karena saya tahu, kalau jemaat ngerti perintah Tuhan, jemaat itu pasti akan diberkati. Bapak Ibu, tidak ada ceritanya di dalam Alkitab orang yang menjalankan perintah Tuhan itu nggak diberkati. Nggak pernah ada. Yang ada apa? Orang yang merasa menjalankan perintah Tuhan padahal sebenarnya salah, itu yang nggak diberkati. Makanya kita harus benar-benar mengerti perintah Tuhan, mana yang diperbolehkan sama Tuhan, mana yang tidak boleh sama Tuhan. Karena perintah Tuhan itu sangat banyak, Bapak Ibu. Tahu ada berapa? Kalau di dalam Torah dihitung ada 613 perintah Allah. Siapa yang mau ngafalin, Bapak Ibu? Tapi makanya itu Tuhan ngomong apa? Daud, Yosua ngomong apa? Renungkanlah perintah Tuhan itu siang dan malam. Supaya apa? Bapak Ibu tahu, oh ini boleh, oh ini nggak boleh. Supaya apa? Ketika kita jalan, kalau tahu ini nggak boleh, jangan diterusin. Kalau tahu ini boleh, baru kita terusin. Maka Tuhan janji apa? Engkau akan dibuat kelimpahan, dan apapun yang kau perbuat pasti berhasil. Syaratnya apa? Ngerti perintah Tuhan, ngerti Taurat Tuhan, ngerti Torah Tuhan, ngerti instruksinya Tuhan. Mau belajar dari mana? Kalau tiap minggu cuma 1 kali, nggak cukup Bapak Ibu. You have to read the Bible every day. Bapak Ibu harus baca firman Tuhan tiap hari. Supaya Bapak Ibu tahu mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Karena perintah Tuhan itu sangat banyak Bapak Ibu, sangat banyak. Gak bisa 1 bulan Bapak Ibu langsung menguasai semua, it's impossible. You have to learn it every day during your life. Makanya Tuhan ngomong kepada Yosua, perkatakanlah kitab Taurat itu. Dan Daud juga ngomong apa? Renungkanlah Taurat itu siang dan malam. It's not an instant process, bukan terjadi secara instan, but you have to learn and earn it. Bapak Ibu belajar dan earn it itu istilahnya kalau Bapak Ibu sudah berusaha lalu Bapak Ibu dapat hadiah dari kerja kerasmu. Nah inilah berkat itu.
Jadi jangan beranggapan jangan menyepelekan perintah Tuhan. Karena salah satu kunci untuk engkau diberkati Tuhan, itu mengerti perintah Tuhan. Yang terakhir, yes, layanilah Tuhan sesuai tugas utama. Matius 15 ayat 22 sampai 24. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Yes, Tuhan ngomong ketika Tuhan pelayanan, ada orang non-Israel minta tolong sama Tuhan. Bisa nggak Tuhan tolong orang ini? Bisa nggak Tuhan nggak pilih kasih gitu? Bisa nggak? Bisa. Tapi Tuhan ngasih kita sebuah contoh untuk menjadi pembelajaran kita. Dalam kita melayani Tuhan, layanilah Tuhan sesuai tugas utama. Artinya apa? Banyak orang yang tidak mau tahu dan tidak mau cari tahu Tuhan kasih kita tugas utama apa. Kenapa? Karena setiap orang saya percaya dikasih Tuhan tugas utamanya masing-masing. Ada yang diperintahkan Tuhan jadi WL dengan baik. Ada orang yang diperintahkan jadi penginjil, jadilah penginjil dengan baik. Ada yang diperintahkan Tuhan jadi multimedia dengan baik. Ada yang seperti saya dijadikan untuk pengajaran, maka fokus di pengajaran. Ada yang diperintahkan Tuhan jadi gembala, maka juga fokus di penggembalaan. Saya pernah menceritakan sebuah kesaksian Bapak Ibu. Ada seorang gembala yang dipercaya Tuhan untuk menggembalakan. Tapi karena nggak senang menggembalakan, dia kelilingan Bapak Ibu, penginjilan ke pedalaman, penginjilan ke desa-desa, gereja ditinggal Bapak Ibu. Kelilingan kemana-mana, gereja dicoba mesak ulang sekali Bapak Ibu. Padahal dia ini seorang gembala. Kenapa? Ya karena senang penginjilan Bapak Ibu. Di satu sisi, saya pernah ketemu seorang yang saking striknya, dia nggak mau kelilingan Bapak Ibu. Dulu sebelum jadi gembala, tak undang ke sini datang Bapak Ibu sebagai pembicara. Baru jadi gembala, tak undang ngomong pembicara, "Pak, tolong khotbah di sini ya, karena pendatang yang cukup terkenal." Dia ngomong apa sama saya? Dia ngomong, "Pak, aku saiki gak kelilingan, fokus jogo kandang Pak." Sing satu kelilingan moncar-mancir nang dinding, sing satu kekencengan Bapak Ibu, dia dikongkon khotbah sepisan gak gelem. Dan Bapak Ibu tahu apa? Ketika, saya bukan mau menjelekkan atau ngomong yang tidak baik, tapi ketika kita melihat kehidupannya, dan ini fakta yang terjadi, yang satu serba kekurangan, tapi yang satu benar-benar diberkati Tuhan luar biasa. Padahal ini gembala, tapi kaya Bapak Ibu. Kenapa? Karena banyak orang nggak tahu dosa itu apa sih. Yang diajarkan orang-orang itu apa? Dosa itu melanggar firman Tuhan. No, it's not right. Dosa bukan cuma melanggar firman Tuhan. Saya kasih tahu. Dalam bahasa aslinya, dosa itu menggunakan kata khed, Ibrani khed. Artinya apa? Meleset dari target. Jadi kalau engkau meleset dari target yang ditentukan Tuhan, itu engkau sudah berdosa di hadapan Tuhan. Kalau orang berdosa, bisa nggak diberkati? Bisa nggak diberkati? Bapak Ibu, saya jarang kesaksian Bapak Ibu, tapi kalau saya saksi berarti itu penting. Saya mau sharing Bapak Ibu. Saya ini menjadi sebuah saksi hidup. Dan saya benar-benar mengucap syukur sama Tuhan, saya ini dikasih kesempatan untuk melayani Dia di tempat yang Dia mau dan menjalankan apa yang Tuhan inginkan dari saya.
Bapak Ibu kalau melihat, saya dulu nggak sekaya sekarang bahasa terjemahan sehari-harinya ya. Bapak Ibu, dulu saya rumah aja tinggalnya sama Bu Yeni gitu loh. Sampai dikasih rumah sama Bu Yeni kan. Tapi ketika saya terus menjalankan tugas utama saya kepada Tuhan, saya tahu karena saya sudah ditemukan berkali-kali, Bapak Ibu, orang yang lihat sekarang sampai kode-kode kok bisa orang ini sekaya itu. Tapi saya kasih tahu rahasianya, kenapa sampai bisa seperti itu. Saya ingin share dengan Bapak Ibu bahwa karena saya menjalankan tugas utama saya seperti apa yang Tuhan. Saya bisa nggak penginjilan ke desa-desa, ataupun saya bisa nggak khotbah di gereja yang lebih bagus, lebih mewah. Tapi saya tetap fokus melayani, mengajar Bapak Ibu di tempat ini karena ini tugas utama saya. Bahkan saya ngomong kepada Bapak Ibu, sampai mati saya akan melayani di tempat ini. Bahkan saya sampai kapan hari mau pindah Jakarta, saya nggak mau, saya nggak bisa karena saya tahu tugas utama saya. Andai kata saya pindah ke Jakarta, saya percaya mungkin saya nggak dibuat Tuhan sebesar sampai kayak saat ini, Bapak Ibu. Karena saya memperhatikan apa yang Tuhan mau. Saya memperhatikan tugas utama saya di hadapan Tuhan apa. Saya melayani Tuhan tepat sasaran. Kalau engkau diperintahkan Tuhan jadi WL, fokus jadi WL yang baik. Saya ingat sebuah firman Tuhan yang sangat menokok, Bapak Ibu. Tuhan pernah ngomong apa? Apalah gunanya garam kalau tidak asin, selain apa? Dibuang dan diinjak, Bapak Ibu. Gak ada gunanya. Jadi kalau engkau tidak punya value di hadapan Tuhan, apa gunanya selain dibuang dan diinjak? Makanya banyak orang, ya kan, minta diberkati Tuhan, tapi nggak mau ngerti sudut pandangnya Tuhan. Jadi ketika engkau diberkati Tuhan, selalu punya pola pikir, jangan berhadapan Tuhan yang butuh engkau, no, kita yang butuh Tuhan. Bapak Ibu, ketika saya mau macam-macam, Bapak Ibu, saya bukan takut sama istri saya sama sekali nggak takut sama istri saya. Saya nggak takut, kalau saya mau marah ya marah aja. Tapi ketika saya mau macam-macam, saya lihat teman-teman pengusaha yang lain punya piaraan, Bapak Ibu, bukan kucing. Punya piaraan, bukan kucing, Bapak Ibu. Punya 2, punya 3. Nah. Kepengen nggak hati ini? Siapa sih kucing yang nggak mau ikan? Nggak ada kucing yang tiga iwak, ya gelem, Rek. Tapi ketika saya mau macam-macam, bukan karena saya takut sama istri saya, tapi saya takut sama Tuhan. Kalau aku macam-macam lalu aku dosa, aku nggak bisa melayani Tuhan. Maka pertanyaannya, apa gunanya garam kalau tidak asin, selain dibuang dan diinjak? Jadi makanya Bapak Ibu, hubunganmu dengan Tuhan harus dua arah. Jangan saya cuma minta sama Tuhan, tapi ketika dilihat value-mu apa untuk Tuhan, nggak ada. Tapi kau minta diberkati, lucu nggak? Jadi kayak apa? Pengemis, Bapak Ibu. Tapi kalau engkau mau diberkati, berusaha ngerti sudut pandang Tuhan. Tuhan mau apa dalam hidupmu ini? Bapak Ibu, saya mengalami peneguhan berkali-kali, kan saya sudah pernah bilang sama Bapak Ibu, fokus saya mengajar orang yang sudah ada di dalam Tuhan, menguatkan. Maka saya nggak melakukan penginjilan, saya berkhotbah ke gereja-gereja, saya berkhotbah di persekutuan, karena panggilan saya mengajar apa yang sudah ada di dalam Tuhan. Jadi kalau engkau mau diberkati Tuhan, mengerti sudut pandangnya Tuhan. Nah Bapak Ibu, banyak yang terjadi. Saya melihat contohnya banyak. Orang yang sudah diberkati Tuhan, lalu tidak tepat sasaran, itu banyak yang habis, Bapak Ibu. Oh, aku iso mek gereja akeh. Wah. Pengen buka gereja dhewe. Wah, ada di gembala. Lah sing ngomong kon di gembala lho sapa? Tuhan gak ngomong. Akhirnya apa? Buka. Tutup apa buka?
Betul. Usahanya apa diberkati? Enggak, tambah habis juga. Kenapa? Karena tidak tepat sasaran. Sama juga dengan Bapak Ibu, kalau engkau diperintahkan Tuhan, tertanamlah di sebuah tempat. Saya nggak pernah ngomong, oh Bapak Ibu harus tanam tempat ini. Bapak Ibu doa, perhatikan, saya juga sudah menjadi saksi itu. Saya diberkati Tuhan luar biasa tertanam di tempat ini, dan ini bukan rumah Tuhan, ini ada bukan karena mau kita, ini maunya Tuhan. Dan karena Tuhan sudah ngomong saya tertanam di tempat ini, sampai mati saya akan tertanam di tempat ini. Kalau justru Bapak Ibu tidak tepat sasaran, oh aku tak tanam sini, tanam sini, pindah sini, demi sebuah demi sebuah pemberian, Bapak Ibu tidak tertanam di tempat di mana engkau mau tertanam. Diberkati enggak kira-kira? Hubunganmu kalau tidak ada value-nya buat Tuhan, engkau seperti seorang pengemis, sorry to say, engkau akan seperti seorang pengemis. Saya main jaluk sama Tuhan, aku minta ini. Tapi ditanya, value-mu buat Tuhan apa? Kau nggak tahu. Nggak mau tahu dan nggak mau cari tahu. Keras fakta ini, keras firman Tuhan ini. Tapi saya percaya di sini semua sudah dewasa. Kita harus mengerti sudut pandang Tuhan, ya kan? Mau diberkati nggak? Mau kaya nggak? But this is a real fact, Bapak Ibu. Ini fakta sesungguhnya. Firman Tuhan itu, makanya Paulus ngomong apa? Makanan yang kuberikan bukan lagi susu. Karena kamu bukan baik, kamu harus makan makanan yang keras. Jadi di akhir kata, saya akan review ulang. Kalau Bapak Ibu mau diberkati Tuhan, kepada yang miskin diberitakan apa? Kabar baik. Yang pertama, kabar baiknya apa? Udah mulai sekali. Yang pertama apa? Jangan merasa Tuhan yang butuh engkau. Engkau diberkati, engkau melayani, ingat kita yang butuh Tuhan. Yang kedua apa? Jaga ucapan. Ucapan bisa menutup berkatmu, ucapan juga bisa membuka berkatmu. Yang ketiga apa? Pegang perintah Tuhan, Torah Tuhan, the law of God, instruksi Tuhan. Yang keempat apa? Layanilah Tuhan sesuai dengan tugas utama. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau telah mengajar kami pada malam hari untuk mengenai kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang kami pelajari boleh melekat dalam pikiran dan hati kami, dan kami tidak pernah lupa atas ya Tuhan. Dan hamba berdoa bagi hamba-Mu yang telah melayani-Mu ya Tuhan, pakai hamba-Mu lebih dahsyat lagi untuk memuliakan nama-Mu. Dan biarlah hamba boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan melalui pelayanan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa percaya sepenuhnya. Haleluya. Amin. Saya mengundang bagi yang bertugas melayani perjamuan kudus untuk maju ke depan. Kita berdoa sekali lagi. Oke, yuk kita berdoa sekali lagi untuk mempersiapkan diri kita menerima perjamuan kudus. Ya Allahku yang hidup, Tuhanku Yesus yang kucinta dan kulayani, hamba berdoa dan mengucap syukur atas perjamuan kudus yang sebentar lagi kami terima Tuhan. Hamba berdoa baik bagi yang melayani maupun yang dilayani. Hamba percaya Kau menguduskan dan menyucikan kami supaya kami layak menerima perjamuan kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan percaya sepenuhnya. Haleluya. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku. Kesertaku
selamanya. Saya mau nama yang telah dilakukan kita bersama-sama bagi berdiri. Firman-Mu berkabar di kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Mari jemaatku yang terkasih, angkat roti ini di tangan kananmu, letakkan tangan kiri di dadamu. Demikianlah firman Tuhan. Bukankah roti yang terpecah-pecahkan ini merupakan peringatan akan tubuh Yesus yang diserahkan bagi kita, dan bukti persekutuan kita dengan tubuh Yesus? Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Angkat anggur ini di tangan kananmu, letakkan tangan kiri di dadamu. Demikianlah firman Tuhan. Bukankah cawan ini adalah bukti perjanjian baru kita dan bukti persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari letakkan anggurmu, angkat kedua tanganmu. Mari kita berikan penyembahan yang terbaik bagi Allah Tuhan kita Yesus. Yang bisa berbahasa roh, mari kita berbahasa roh. Yang tidak bisa, cukup katakan haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Shalom Maria, 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 Maria. Shalom Maria, Maria. Yesus Engkau baik, terima kasih untuk janjimu, berwujudkan setiap kami, meluruskan kebenaran.
I feel the presence of God. Ada hadirat Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Biar jemaat saja yang menyanyikan, katakan terang bagi jalanku. Sekali lagi kita katakan firman-Mu. Terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, Terang bagi jalanku ya Tuhan. terang bagi jalanku. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Tuhanku Yesus, hamba mengucap syukur bahwa pada malam hari ini kami diberi berkat-Mu yang luar biasa ya Tuhan. Kami boleh mengerti sudut pandang-Mu Tuhan. Kami diberitakan kabar baik-Mu ya Tuhan. Dan kami juga boleh menerima perjamuan kudus-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa bila melalui perjamuan kudus ini yang lemah boleh dikuatkan Tuhan. Dan yang mempunyai masalah atau berbeban berat, hamba percaya bagi Tuhan Yesus tiada perkara yang mustahil. Dan hamba juga berdoa bagi yang mempunyai segala macam penyakit, hamba percaya dalam nama Tuhan Yesus kuasa Tuhan yang mampu untuk menyembuhkan. Dan hamba berdoa Tuhan dalam melalui perjamuan kudus ini kami boleh semakin menjadi satu di dalam-Mu, bila kami boleh tinggal di dalam Engkau dan Engkau boleh tinggal di dalam kami, sama seperti Engkau ada di dalam Bapa dan Bapa ada di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua yang telah diberkati oleh perjamuan kudus ini dengan iman kita katakan Amin. Tetap bagi berdiri saudara, kita akan berdoa Bapa kami. 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan.